Kitab penjelasan atau kitab komentar menjelaskan arti dari Brahma itu adalah makhluk yang telah berkembang, ya, sudah dikembangkan sedemikian rupa dengan berbagai kualitas yang baik. Ya, jadi kalau Anda mau lahir ke alam Brahma, itu artinya Anda sebelum lahir ke alam Brahma, Anda sudah mengembangkan berbagai macam kualitas baik, yaitu pencapaian-pencapaian yang spesifik, dan dengan kata lain Anda sudah mengembangkan jana. Ya, Anda semua sudah pernah dulu di kehidupan lampau menjadi Brahma. Ya, kita semua sudah pernah. Dengan kata lain, Anda semua di masa lalu sudah pernah menguasai jana. Jadi sekarang tinggal dimunculkan lagi aja, makanya harus giat berlatih, ya. Nah, itu arti dari Brahma, yaitu makhluk yang sudah berkembang dengan berbagai kualitas, yaitu pencapaian-pencapaian jana, Maha Brahma. Minggu lalu sudah saya sampaikan Maha Brahma di zaman Buddha oleh kaum Brahmana itu dianggap sebagai Tuhan Sang Pencipta, ya. Jadi Maha Brahma ini adalah makhluk yang terlahir kembali di bumi Brahma, materi halus atau rupa wacara Brahma. Ya, ini Brahma yang masih mempunyai tubuh jasmani walaupun sangat halus, berbeda dengan tubuh jasmani kita. Nah, secara khusus Maha Brahma adalah Brahma terlahir atau hidup di alam Brahma materi halus jana yang pertama, yang superior. Jadi Maha Brahma ini dulunya sebelum terlahir sebagai Brahma, beliau seorang biku, nanti ada sejarahnya. Dia mengembangkan dan jana yang pertama yang superior, dan efeknya akhirnya beliau terlahir di alam atau bumi Maha Brahma jana yang pertama, gitu. Dia memiliki batas usia 1 mahakapa. 1 mahakapa itu 1 eon besar, ya, 1 mahakalpa. 1 mahakalpa itu adalah 1 siklus dunia, yaitu periode berlangsungnya dunia, kemudian mengalami kehancuran, sebenarnya mengalami 4 tahapan. Terbentuk, berkembang, stabil, hancur. Terbentuk, berkembang, stabil, hancur. Nah, 1 mahakalpa durasinya, 1 mahakalpa di kitab suci kita digambarkan seperti ini. 1 eon besar atau mahakalpa tidak akan mencapai akhir, bahkan ketika seseorang telah menghabiskan tumpukan biji sawi putih dalam 1 yojana persegi. Jadi ada tumpukan biji sawi putih kecil-kecil, 1 yojana persegi. 1 yojana itu sekitar 7 atau 8 mil. Berarti kalau kilometer dikalikan berapa itu konversinya. Jadi panjang begitu tumpukan biji sawi kecil, rapat. Terus ada seseorang setiap 100 tahun dia memindahkan 1 biji 1 kali, ya. Demikianlah, jadi bahkan ketika biji sawinya semuanya itu berhasil dipindahkan, 1 mahakalpa belum selesai. Jadi ini gambaran dari Buddha, jadi sangat lama sekali, ya. Maha Brahma hidup di sana selama 1 mahakalpa. Itulah mengapa kalau di Aganya Sutta, Maha Brahma ini keliru menafsirkan eksistensinya dengan beranggapan bahwa manusia ini ciptaan dia, gitu, ya. Ini manusia gimana sih? Saya setiap kali kedip mati. Ya, Anda bayangkan dia hidup di sana lama sekali kan? Ya, kita paling hidup di sini 70-80 tahun, itu di sana nggak ada 1 hari, itu hanya berapa menit aja di sana, gitu, ya. Nah, itu kira-kira informasi tentang Maha Brahma. Brahma Sahampati adalah penguasa makhluk-makhluk. Cocok ya. Makanya di masyarakat India pada waktu itu oleh kaum Brahmana, Brahma Sahampati ini Tuhan lah, gitu. Pencipta, Sang Pencipta. Ya, pencipta kita semua, gitu. Kemudian tadi ada kata adipati, penguasa, dan pencipta sataloka tersebut. Itulah mengapa Maha Brahma disebut Sang Adipati dunia. Artinya Brahma Sahampati ini adalah penguasa dan juga pencipta makhluk. Itu menurut paham Brahmanisme. Di dalam sasana Buddha Kassapa, artinya di zaman ajaran Buddha Kassapa,
Brahma Sahampati ini adalah seorang tera, sesepuh yang bernama Sahaka. Setelah mengembangkan jana yang pertama, di akhir kehidupannya, dia yang tidak terjatuh dari jananya terlahir kembali dengan menjadi Maha Brahma yang memiliki umur 1 kalpa atau 1 mahakalpa tadi gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan tidak terjatuh dari jananya adalah begini, banyak sekali ya seseorang yang tadinya menguasai jana, kemudian di akhir hayatnya nggak bisa mempertahankannya. Ya, sehingga dia mengalami kejatuhan. Nah, penyebabnya ada beberapa, misalkan penyakit. Ya, makanya kasihan bante-bante yang tadinya menguasai jana tapi karena penyakit akhirnya dia jatuh dari jananya gitu. Atau yang kedua jarang dilatih. Ya, jarang dilatih. Atau yang ketiga karena dia melakukan karma buruk yang menghancurkan jananya, seperti Bante Dewadatta. Itu kan melakukan karma buruk yang berat yang sehingga akhirnya jana dan abhinyanya hancur kan. Ya, itu sebab-sebabnya gitu. Nah, jadi nama beliau ketika jadi biku sebenarnya Sahaka. Tapi orang-orang mengenalinya kemudian sebagai Brahma Sahampati. Seharusnya mereka memanggilnya Brahma Sahaka Pati gitu. Pati itu kayak penguasa gitu yang bernama Sahaka gitu. Tapi mungkin karena pengaruh lidah dan lain sebagainya, Sahaka Pati menjadi Sahampati gitu ya. Brahma Sahampati, si penguasa dan pencipta makhluk ini tadi, tapi kan ini kepercayaan mereka ya, bahwa katanya Brahma Sahampati itu pencipta makhluk, tapi kan Buddha menolak itu kan,